Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Conan Channel. Kali ini saya akan membahas tentang cara menampilkan date and time-nya PLC Highwell pada Highwell SCADA. Oke, berarti nanti kita akan menampilkan jamnya si PLC dan mengeditnya dari HMI. Oke, langsung saja. Ini saya buka untuk programnya. Ini program PLC ya yang udah saya upload dari PLC, nanti akan saya edit kemudian saya download lagi. Oke, misalkan kita edit sini ya. Untuk mengubah date and time dari PLC itu kita membutuhkan instruksi SCLK ya. Untuk ambil instruksi ini bisa cek di project manager, kemudian pilih clock instruction, kemudian pilih SCLK. Ini adalah setup system clock. Oke, drag and drop di sini saja. Oke, di sini perlu kita tombol ya, kita beri tombol. Misalkan ini tombolnya menggunakan M100. Misalkan ini edit waktu misalkan. Oke, ini perlu saya beri rising edge. Oke, untuk mengetahui penggunaan instruksi ini bisa kita double klik saja. Kemudian klik help. Oke, di sini sudah ada keterangannya. Kalau ingin tahu program contohnya itu bisa tinggal di download ini. Ini tekan download. Oke, di sini ada instruksi perlu clock ya. Berarti nanti clock ini adalah settingannya. Dan di settingan ini itu menggunakan 6 register ya. Berarti misalkan yang digunakan adalah V400, berarti yang digunakan adalah V400 sampai V405. Oke, masing-masing dari V400, 401, V402 sampai V405 itu untuk ini ya, tahun, bulan, tanggal, jam, menit dan detik. Oke, di sini juga ada contohnya. Oke, langsung saja ya. Di sini untuk clocknya itu saya menggunakan V400. Oke, V400 ya, cuma ini sebenarnya ini saja untuk mengeditnya, dan cuman kita perlu alamat-alamat atau register untuk V400 sampai V405 untuk settingan tahun, bulan dan lainnya. Oke, untuk mempermudah ya, berarti kita perlu jam yang sekarang itu kita copy dulu ke alamat V400, kemudian kita edit di V400 nya, kemudian kita kirim ke PLC untuk mengedit waktunya. Berarti di sini saya beri M101. Ini untuk copy ya, untuk copy waktu kita aja. Pressing edge. Oke, di sini saya menggunakan instruksi move ya. Move. Oke, ini ya. Oke, move. Oh ya, untuk waktunya di PLC itu sudah disediakan, itu di PLC Resource, kemudian pilih sistem register. Oke, di sini. Ini SV12 itu untuk tahun, SV13 bulan, SV14 hari atau tanggal ya, SV14 tanggal, SV15 jam, SV16 menit, dan SV17 untuk detik. Berarti ini masing-masing ini nanti kita move ke alamat V400 dan seterusnya. Oke, berarti di sini inputnya itu ini tahun dulu, berarti SV 12, outnya di V400. Ini untuk tahun ya. Jadi perlu 6. Oke, ini untuk tahun.
Kemudian selanjutnya SV13 itu di V401 untuk bulan. Oke, selanjutnya SV14 untuk tanggal di V400. Selanjutnya berarti nomor 2. Oke, di hari ini untuk tanggal. Kemudian di selanjutnya SV15 itu di V403 untuk jam ya, hours untuk jam. Selanjutnya di SV16 di V404 itu untuk menit. Selanjutnya di SV17 di V405 itu untuk detik. Oke, cek lagi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 401, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ya. Ini untuk programnya. Oke, langsung kita download saja. Oh ya, untuk mensinkronkan antara waktu di PC dan di PLC itu bisa kita cek di sini ya. Di PLC, kemudian klik set PLC clock. Oke, di sini sudah tampil untuk PC clocknya, dan ini untuk PLC clocknya. Berarti kita tinggal oke saja di sini. Oke, bisa kita cek lagi. Oke, di sini antara PC dan PLC sudah sama ya. Itu untuk mensinkronkan antara clock di PLC, clock di PC dan di PLC. Oke, di sini untuk programnya sudah selesai, bisa kita start monitoring ya. Oke. Kemudian kita buat untuk Highwell SCADA-nya. Oke, klik file, new project. Misalkan ini PC ya, gunakan 1366 saja. Oke. Untuk device-nya itu menggunakan Ethernet, itu menggunakan Highwell PLC. Untuk alamat IP-nya saya pakai default ini 1.1.1.1. Oke, langsung saja yes. Ini untuk variabelnya di alamat, bentar, ini saya close dulu. Ini ya, SV12 sampai SV17. Oke, batch add. Ini untuk alamat SV integer, bit quality-nya 6, dimulai dari 12. Nah, dimulai dari SV12. Oke. SV12 sampai SV17. Oke, kemudian batch add lagi. Di sini untuk alamat V. Alamat V ini ya, alamat V integer, datanya bit quantity-nya 6, originalnya di 400. Berarti dimulai dari V400 sampai V405. Oke. Oke, di sini untuk variabelnya sudah selesai, tinggal kita langsung ke display.
Oke, sebelah kanan pilih function komponen, kemudian numeric input display. Oke, ini untuk date-nya dulu. Oke, date. Ini untuk date-nya. Double klik. Berarti tanggal dulu ya. Tanggal berarti integernya 2 digit. Terus kita cek alamatnya di SV14 ya untuk tampilannya. SV14. Oke, di sini pilih SV14 untuk tanggal. Oke, untuk fontnya besarkan aja. Oke, ini untuk tanggal. Kemudian kita beri titik 2. Oke, copy paste. Oke, ini untuk tanggal, misalkan ini bulan di bulan SV13. SV13 itu bulan. SV13 bulan. Copy paste. Untuk tahunnya di SV12. Integer digitnya 4. Ini di SV12. Oh ya, ini kurang. Oke, ini untuk date-nya, kemudian untuk waktunya. Oke, ini tak besarkan. Oke, ini untuk date-nya. Kemudian di sini untuk waktunya, date and time ya. Ini untuk waktu. Untuk waktu itu jamnya di SV15, menit SV16. Oke, untuk waktu jamnya di SV15 jam, dan SV16 menit, SV17 detik. Oke, ini date and time. Kemudian di sini saya beri tombol ya, bit switch di sini untuk mengkopinya. Oke, ini keterangannya copy. Oke, kopinya tadi di alamat M101. Oke, ini pull dulu, pull. Dan di M, alamat M, addressnya 100. Oke, add 101.
Oke, ini tadi di 101 ya untuk kopi. M101. Oke. Oke, sekarang ini untuk kopi. Ini yang jam yang terbaca di PLC. Oke, sekarang perlu kita buat untuk yang edit jamnya ya. Kita copy saja, copy, paste. Oke, di sini alamatnya M100. Untuk keterangannya, misalkan ini send, kita aja kirim ya. Oke, ini tombol untuk send. Kemudian di sini untuk date-nya ya, ini untuk tanggal, bulan, tahun. Oke, kita cek. Tanggal di V402, V401, V400. Berarti V402 dulu. Ini V402. Ini V401. Dan ini V400 untuk tahun. Oke, untuk jamnya 403, 403, 4 sampai V405. Oke. V403. Ini V403. Ini V404. Dan di sini V405. Oke. Ini aja ya. Date and time. Oke. Ini yang di atas, ini yang terbaca ya. Waktu PLC sekarang, dan di sini nanti untuk mengeditnya. Oke, kemudian kita save. Date and time. Dan kita online simulasi. Oke, ini sudah ya terbaca ya. Oke, sekarang ini adalah niat tanggal 9 bulan 8 tahun 2025. Untuk timenya jam 16.49 menit 53 detik. Oke, untuk mengedit, kalau misalkan kita edit mulai dari awal ya, ini dari nol kan kelamaan. Ini tinggal kita copy dulu. Oke, berarti jam yang sekarang dan date and time-nya itu udah tercopy. Oke, misalkan kita cuma mau ngedit menitnya, harusnya menitnya 00. Ini kita ubah. Oh, ini maaf, ini inputnya belum saya ubah ini ya. Dan ini kopinya itu harusnya pakai tombol saja, bukan scalar ya. Kita edit di HMI-nya. Oke, ini pakai press. Ini juga press. Oke, dan di sini itu inputnya jangan lupa. Oke, itu default saja. Atau misalkan mau dibatasi juga bisa. Misalkan date ya, tanggal, berarti dibatasi 31. Minimumnya 0 atau minimumnya 1 ya, berarti tanggal 1. Oke. Bulan itu
Input bulan 12 ya, dibatasi 12, aktual minimnya 1. Oke, kalau tahun, oke, tahun bebas saja. Oke, sekarang time-nya untuk jamnya ada 24 jam ya. Input ini dimulai 0, sini berarti 23 jam. Menit, untuk menitnya 0 sampai 59. Oke, untuk detiknya input 0 sampai 59 juga. Oke, sekarang kita save dulu, kemudian online simulasi lagi. Oke. Oke, misalkan ini ya, kita copy lagi. Oke, misalkan mau ngubah menitnya menjadi 0 ya, kita tinggal klik aja 0 dan kita send. Otomatis jam PLC yang sekarang adalah sesuai yang kita setting. Oke, misalkan tahunnya diubah misalkan jadi 2026, kita send ya, bisa diubah ya. Misalkan kita ubah lagi untuk date-nya tanggal 1 misalkan, kita send gini. Oke, misalkan untuk jam PLC itu mau kita sinkroniskan dengan PC, itu kita tinggal ke PLC nya dan pilih PLC. Oke, kalau misalkan di sini tidak muncul ya, itu kita stop monitor dulu, kemudian klik PLC lagi, set PLC clock, langsung kita oke. Oke, berarti otomatis akan sinkronis dengan PC. Kita cek lagi di HMI. Nah, di sini untuk waktunya sudah sama dengan PC lagi ya. Ini settingan kita yang terakhir tadi, ini yang jam sekarang. Oke, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.